Hari ini aku banyak banget dapat DM tentang gimana mulai saham, belajar dari basic investasi saham, dari basic. By the way, aku gak ngajar yang bener-bener kayak basic banget gitu ya. Tapi jadi ide sih, nanti aku akan minta tim aku aja yang buat untuk yang basic banget. Sebenarnya kita punya kelas saham dari nol, saham dari nol. Kalau aku ngajar yang udah strategik pastinya ya. Di tanggal 15 Februari untuk Investart itu strategi investasi sebenarnya. Belajarnya di emvest.id garis miring live emvest.id garis miring live ya. Oke, terus ini IHSG teman-teman yang di TokTok yang di YT, di Igoy ada chartnya seperti biasa, di Igoy ada chartnya. Dan aku suka banget lampunya hotel ini, bisa pas banget buat lighting aku nge-live gini. Pokoknya pas banget deh ini. Oke ya. Oke, perhatikan di Igoy di sini ada chartnya. Perhatikan di sini, di sini, di sini. IHSG-nya mantul setelah breakdown beberapa hari terakhir. Nah, breakdownnya IHSG beberapa hari terakhir ini sebenarnya bukan hanya karena Big Bangs. Ya, jadi breakdownnya IHSG beberapa hari terakhir ini tuh karena saham-saham yang market cap-nya gede kayak Brand, Cuan, dan juga Petro itu kan market cap-nya udah gede ya, tuh nggak jadi masuk MSCI, dan itu yang bikin market turun. Ini nge-recap aja beberapa hari kemarin. Dan juga in a few days, beberapa hari kemarin tuh BCA dan BMRI mulai turun gitu. Jadi pertanyaannya, apakah akan nyusul BRI turun sampai lebih dalam lagi? Atau cuman sampai di situ aja? Dan ada pertanyaan, BRI kenapa laporan keuangannya biasa-biasa aja, justru malah stagnan, malah nggak turun. Nanti kita bahas, tapi aku pengen bahas dulu saham yang rame hari ini ya. Jadi TPIA, hari ini saham-sahamnya Papa PP ini mantul semua. Ini kayak TPIA naik 11,28%. Aku masih wait and see dulu, belum masuk dulu untuk TPIA di sini. Jadi buat teman-teman yang punya TPIA mungkin bisa manfaatkan untuk mengurangi posisi. Ya, jadi nanti ada potensi kalau naik nutup gap di 8125 yang ada di TokTok yang di YT, boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Di 81 atau 8125 ini area untuk kurangin posisi sebenarnya. Terus kemudian Petro juga sama. Petro beberapa hari kemarin setelah dia nggak jadi masuk MSCI ada turun lumayan di tanggal 7 Februari, tapi abis itu naik lagi. Cuman naiknya volumenya juga nggak begitu besar. Jadi kita masih wait and see dulu ya. Ini belum stabil untuk Petronya. Setelah sentimen kemarin belum jadi masuk ke MSCI. Nah, terus kita mau review buat data di Amerika. Ini inflasi secara tahunan naik dari 2,9% jadi 3%, dan inflation monthly inflation monthly itu naik dari 0,4% jadi 0,5% ya. Nah, terus core inflation atau inflasi intinya itu dari 3,2 jadi 3,3%, dan core inflation monthly-nya dari 0,2 jadi 0,4%. Nah, ini artinya gimana angka ini? Ini kalau kita lihat konsensusnya naik dari 2,9 jadi 3% itu di atas konsensusnya di angka 2,9%. Nah, terus kalau core inflation dari 3,2 jadi 3,3 ini juga di atas konsensus. Nah, kalau ngelihat inflasi naik lebih dari perkiraan analis, sebenarnya ini menurunkan potensi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Jadi Jerome Powell belum mau nurunin suku bunga, meskipun Donald Trump udah suruh cepat-cepat ya, ayo cepat turunin suku bunga. Tapi Jerome Powell bilang, wah jangan diutak-atik deh kebijakan kita, lu jangan ikut-ikutan deh, kira-kira kayak gitu. Oke, lampunya sih low banget. Ntar lagi ngepasin lampu dulu. Oke, terus kemudian aku mau bahas tentang beberapa update, tapi kayaknya kalau update makro Indonesia
nggak terlalu ngefek signifikan ya, seperti Bank Indonesia lagi menambah insentif program perumahan jadi 80 triliun. Intinya sih sebenarnya di Amerika selama Donald Trump masih gencar trade war ya, jadi perang tarifnya masih gencar, USD-nya masih naik, duit asing tuh masih ngalir ke Amerika, masih banyak ngalirnya ke sana, keluar ke sana gitu loh, ke obligasi Amerika juga. Oke, terus aku mau bahas saham-saham yang aktif hari ini dan juga yang masuk dan keluar dari MSCI Indonesia. Aku bahas yang masuk dan keluar dari MSCI Indonesia dulu aja ya. Yang pertama ada INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. INKP ya, ada Indah Kiat Pulp and Paper. Ini saat ini keluar dari MSCI Indonesia Global Standard. Kalau kalian nanya, ini trennya lagi turun. Dan kalau ngelihat valuasinya bagaimana? Kalau ngelihat valuasi, ada loh teman aku yang religiously dia invest di INKP, seneng dengan perusahaan ini. Tapi ini kalau buat trading memang wait and see dulu kan ya. Tapi kalau buat investing ini sebenarnya lagi menuju valuasi yang murah gitu ya. Jadi dari 5 years average berpotensi menuju standar deviasi -1. Standar deviasi -1-nya tuh ada beberapa perhitungan, ada beberapa sumber. Kalau perhitungan MFast itu biasanya lebih konservatif ya, di 4037-an, yang di tok-tok yang di YT ke IGOI karena chartnya ada di IGOI. Terus kemudian kalau dari Bloomberg biasanya lebih agresif di angka 4760, mestinya ini 4760 angka Bloomberg di sini. Ya, jadi ini standar deviasi -1-nya. Jadi buat investor jangka panjang kalau mau value investing di sini wait and see dulu. Masih bisa ada koreksi. Demikian pula kalau misalkan kalau kalian trading, apalagi trading trennya turun banget gini, sebaiknya avoid dulu ya. Terus kemudian ada yang keluar lagi dari MSCI, teman-teman ke IGOI aku untuk bisa lihat chartnya, yaitu saham MDKA. MDKA ini dia keluar dari MSCI dan trennya MDKA ini lagi tren turun juga, tren gedenya turun, tren menengahnya lagi sideways. Nah, bingung kan, harga emas naik tapi MDKA-nya gak naik. Ya, jadi MDKA ini gak semuanya ada emas, dia ada kopernya juga. Koper itu dia tembaga. Jadi teman-teman lebih baik beli emas atau beli saham emas. Kalau memang kalian mau diversifikasi ya jangan di sahamnya lagi. Tapi kalau kalian mau diversifikasi benar-benar di emas fisiknya. Dan belinya bukan pas lagi di ketinggian ya, belinya pas lagi turun. Nanti aku akan bahas emas juga. Oke, terus jadi kesimpulannya MDKA keluar dari MSCI, wait and see dulu kawan-kawan. Nah, terus kemudian ada saham Unilever. Unilever ini udah turun dari tahun 2008. Sempat banyak orang ragu dengan fundamental, fundamental, tapi turun juga nih Unilevernya, kira-kira kayak gitu. Turun juga Unilevernya, jadi gimana dong? Teman-teman kalau ngelihat fundamental jangan lupa faktor keempat adalah valuasi ya. Jadi valuasi itu gimana? Valuasi itu kalian mesti ngelihat timing. Waktu itu di tahun 2018 valuasinya lumayan tinggi. Jadi valuasinya lumayan tinggi ya. Jadi teman-teman wait and see dulu aja. Kalau misalkan valuasinya tinggi. Nah, sekarang Unilever ini valuasinya udah mulai ke diskon gitu. Sebenarnya udah murah banget. Tapi jangan lupa kalau misalkan valuasinya murah, itu tetap bisa lanjut turun sebenarnya. Ya, jadi ada potensi value trap. Nah, jadi sebaiknya Unilever wait and see dulu. Karena kalau kalian mau investasi jangka panjang, ini tuh investasi jangka panjang dikasih potensi barang terbaik. BCA Bank Mandirinya diskon. Jadi mungkin nyicilnya di situ kali ya, watchnya di situ gitu loh. Yang lain-lain nanti dulu deh, kalau misalkan BCA Bank Mandiri BRI-nya udah naik, baru deh nanti pelan-pelan kalau misalkan mau ngelirik yang lain. Karena sekarang ada peluang bagus, nomor 1 pilihan terbaiknya. Jadi kalau ibarat tas Hermes itu lagi diskon gitu loh. Nah, mungkin ibu-ibu jadi beli Coach-nya nanti aja deh gitu. Beli Louis Vuitton-nya nanti aja deh gitu. Karena yang paling oke lagi diskon, kira-kira kayak gitu analoginya. Oke ya. Terus kemudian MSCI Indonesia Small Cap. Nah, yang menarik INKP tadi keluar dari MSCI Indonesia Global Standard, tapi dia masuk ke MSCI Indonesia Small Caps.
dia masuk ke MSCI Indonesia Small Caps ya, INKP-nya. Sebenarnya INKP ini bukan perusahaan jelek, dia perusahaan yang fundamentally bagus, cuman butuh waktu nih ya untuk recover. MDKA juga keluar dari MSCI Global Standard, dia juga masuk ke Indonesia Small Cap, terus kemudian Cleo ini juga masuk ke MSCI Indonesia Small Cap. Gimana kabarnya dengan Cleo, emiten punya Pak Hermanto Tanoko? Hari ini tadi naik luar biasa signifikan, terus abis itu turun lagi. Wah, kayaknya ini bisa dipantau nih buat trading jangka pendek. Tapi kalau modelannya ekornya tinggi banget kayak gini, ini berarti trading untuk scalping. Bagaimana dengan Cleo untuk investasi jangka panjang? Secara fundamental sih sebenarnya cukup bertumbuh sih ya. Cuman secara valuasi kayaknya kalau aku kok masih menunggu gitu. Aku masih di sini, aku masih lihat untuk jangka pendeknya karena ada breakout di sini. Jangka pendek dan menengah ya. Jadi ada breakout, terus kemudian kalau kalian mau profit taking jangka pendek di sekitaran level 1700, 1725, 1740-an. Terus kemudian ya, jadi meskipun aku kenal beliaunya, aku nggak bisa ngomong harus investasi atau gimana gitu loh. Thank you giftnya. Jadi di view aku sementara ini masih trading, meskipun tradingnya antara jangka pendek ataupun jangka menengah. Di watch aja. Oke ya. Oke, terus kemudian ERA itu keluar dari MSCI Indonesia Small Caps. Jadi wait and see dulu yang mau masuk. BJBR juga keluar dari Indonesian Small Caps. MTDL ini Metro Data Electronics keluar dari Indonesia Small Caps, dan juga Wika ini juga keluar dari Indonesia Small Caps. Wait and see dulu aja. Terus yang masuk ke MSCI Indonesia Global Standard gak ada. Teman-teman, aku akan update saham-saham yang rame hari ini ya. Jadi ada saham MTech, ini saham ini menarik loh. MTech Bukalapak ini beberapa waktu belakangan ini sempat aktif, dan Mtrade ada tektokan beberapa kali di MTech. Bentar ya. Aku login dulu, sempat ke logout dari Mtrade ku sendiri. Oke, aku login dulu sebentar ya. Profile, oh ternyata aku udah login. Oke, aku mau lihat MTech. Nih, MTech ini jarang dibahas di luar, jarang dibahas sama influencer. Tapi perhatikan di sini, ini ngasih cuan terus buat kita, buat Mtrade. Ada ini 1, 2, 3, 4 kali trading, swing trading cuan. 5 kali trading, 6 kali trading cuan, ini cut loss, ini cuan lagi 7, 8. Jadi sering cuannya daripada merahnya gitu ya belakangan ini. Ini menunjukkan trennya membaik sebenarnya, dan dalam jangka pendek bisa di swing trading, bisa di tektokin. Kemarin kita baru entry lagi buat MTech. Jadi buat kalian yang belum masuk di sini, wait and see dulu aja, nunggu aja di area support. Mungkin kalau yang teman-teman yang non M traders, lebih aku kasih yang lebih konservatif lagi di angka 545 sampai 560. Kira-kira itu. Terus kemudian MTech ini masih masih ada kaitannya dengan Bukalapak ya. Ya, jadi Bukalapaknya kemarin naik tinggi, hari ini juga naik, tapi ini di area yang lumayan tinggi resistance-nya. Setiap kena area 150-an, 150 sampai 155 dia turun. Nah, jadi di sini mesti harus hati-hati, bisa turun ya, bisa ada potensi dia turun atau terkoreksi. Gitu. Jadi wait and see dulu aja buat Bukalapaknya. Ya, tapi kalau pas di trading juga beli tradingnya pas di support, dekat support itu berapa sih, di bawah 117 atau di bawah 115, itu dia juga nggak langsung naik cepet sih. Jadi wait and see dulu aja buat Bukalapaknya. Intinya jangan beli di ketinggian. Prinsipnya kalau market lagi sideways kayak gini, jangan beli di ketinggian. Kecuali marketnya strong bullish, kamu boleh beli breakout. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, bisa langsung ke Igoy untuk lihat chartnya. Ini banyak yang minta dibahas BBCA. Oke, aku akan bahas ya. Oke, terus kemudian aku mau ke saham Big Banks, tapi sebentar aku akan bahas TLKM dulu. Tadi ada yang DM aku,
akhirnya portfolioku hijau semua. Oh, berarti ketahuan dia tuh trading jangka pendek ya. Belinya mungkin kemarin. TLKM hari ini naik, pantulannya lumayan sekitar 6,9%. Dalam jangka pendek dia bisa mantul kemungkinan sampai level 25 sampai 26 ya. Jadi kalau mau investasi jangka panjang ini sekali dua uang dengan perbankan, dia turun bareng perbankan, dia akan naik bareng perbankan juga gitu. Nah, kalau aku sih fokusnya masih di 4 big banks itu tadi. Teman-teman yang di TokTok yang diet ke Igo ya, aku mau share beberapa chart di sini. Aku mau ada bahas saham-saham yang aku jarang bahas. Di sini aku akan bahas saham Sido Muncul. Sido Muncul, perhatikan di sini Sido Muncul. Sido Muncul ini dia udah lumayan ke diskon sebenarnya ya Sido Muncul. Yang menarik hari ini dia naik dengan volume transaksi lumayan tinggi ya. Jadi Sido Muncul hari ini naik dengan volume transaksi lumayan tinggi, dan di area supportnya Sido Muncul ini gerakannya sebenarnya kalau buat long term investing kita akan kasih tahu untuk jualannya pakai tren juga sih sebenarnya buat teman-teman yang belajar investing biar nggak galau. Jadi waktu itu Sido Muncul pas bentuk V atau double bottom pada Februari 2024 kita ada review buy, terus kemudian pas dia turun di sini belokan di Juli Agustus ini di MVest kita kasih tahu untuk exit dulu gitu. Jadi untuk investing ini agak naik turunnya lumayan nih gitu ya. Jadi nggak yang tipe naik terus gitu. Jadi ada naik terus turun lagi. Di sini sebenarnya area yang cukup murah, tapi disclaimer buat teman-teman semuanya, ini M-Trade posisinya untuk trading. Oke ya. Terus disclaimer teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada saham Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini juga pada tanggal 6 Februari breakout, tapi habis itu sideways lagi. Jadi market beberapa hari belakangan ini memang banyak sideways-nya ya. Sideways itu justru yang paling menguji kesabaran banyak trader, banyak investor. Yang di TokTok yang dietnya boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Bukan downtrend, apalagi uptrend, nggak menguji kesabaran. Uptrend mah kalau uptrend semua berpesta pora. Kalau di sini ketika market lagi bearish, ini benar-benar nguji siapa yang benar-benar bisa survive di market, yaitu mereka yang menggunakan money management secara bijaksana. Jadi bukan yang all in. Jadi ketika tadi ada yang DM saya, dia all in di Tesla, saya tanya kenapa all in? Karena waktu itu pertimbangan saya pikir dia bakalan naik banget, jadi saya pede. Nah, jadi biasanya orang all in tuh karena overconfident. Orang kalau udah overconfident nggak bisa ngelihat secara objektif lagi, ada risiko di market. Tugas saya sebenarnya ngingetin akan resiko buat Bapak Ibu, karena kalau yang ngepom-pom potensi ini saham ini, koin ini mau sampai ke berapa, target sampai berapa, itu udah banyak banget. Jadi yang bisa menyelamatkan Anda justru malah menahan bagaimana supaya nggak all in ya. Jangan-jangan bukan jadi naga tapi malah pada jadi cacing. Oke, terus teman-teman perhatikan di sini. Di PSAB ini juga sama, meskipun PSAB breakout dari 4 Februari kemarin, ini sideways juga. Jadi yang trading memang lagi diuji banget kesabarannya. Yang baru mulai trading, yang baru mulai ikut M-Trade Academy, fokusnya kamu harusnya selesain e-course-nya M-Trade Academy dulu, supaya bisa saya ajak untuk belajar trading tidak hanya Indonesian market tapi juga crypto gitu, dengan M-Trade dan Cryptofolio. Terus kalau ke US Stocks nanti next time deh ya, satu-satu dulu kita belajar crypto dulu gitu ya, step by step. Jadi kapan hari udah ada webinar crypto, nanti kapan-kapan kita akan bikinin lagi untuk webinar crypto. Time frame kita untuk trading kemarin masih pakai support besar. Nanti ke depan kalau trennya kripto udah lebih bagus, kita akan pakai time frame yang lebih cepat. Jadi bisa trading lebih cepat. Nah, kenapa kemarin kita di Cryptofolio dan M-Trade kita pakai time frame-nya gede? Karena kita belum ada update real time. Jadi supaya Bapak Ibu bisa aman kalau mau nyobain. Oke ya. Terus kemudian ini S-Hardware. S-Hardware dia hari ini per hari ini tuh dia breakout dari downtrend lainnya warna merah. Menarik ya, di kala yang lainnya tuh sideways dan melemah, S-Hardware malah breakout. Tapi sekali lagi breakoutnya dia juga belum terlalu kuat, masih dalam masa sidewaysnya gitu. Oke, terus aku mau bahas 4 big banks. Beberapa hari kemarin sebenarnya tim aku udah bikinin tabel ini, tapi ini apa namanya,
BRI-nya belum ada. Jadi aku mau update dulu untuk laporan keuangan BRI. BRI ini pendapatan bunga bersihnya naik 3,4% secara tahunan. Tapi turun 5,7% secara kuartalan menjadi 142,1 triliun. Ya, jadi pendapatan bunga bersihnya naik. Terus laba bersihnya naik tipis 0,1% secara tahunan, itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau konsensus analis. Tapi turun 1,8% secara kuartalan jadi 60,2 triliun. Jadi dibandingin kuartal sebelumnya tuh BBRI masih bagusan kuartal sebelumnya gitu ya. Nah, terus tadi aku ngomong BMRI atau BBRI ya? Yang benar BBRI ya. Kalau saya salah ngomong ya, diralat ya, BBRI ya. Oke, jadi ada yang sedikit miss dari guidance atau proyeksi 2024, yaitu loan growth-nya dia. Pertumbuhan penyaluran kreditnya BBRI itu 10-12% guidance 2024, tapi kenyataannya loan growth-nya di 2024 tuh 7% doang. Terus kalau NIM-nya inline udah sesuai dengan guidance di 7,74%. Kemudian kredit cost-nya dia maksimum harusnya di 3%, tapi ini agak lewat dikit di 3,23%. Ini aku udah pernah bahas sebelumnya. Jadi cost of credit-nya BBRI ini naik karena banyak UMKM yang nggak dapat relaksasi kredit lagi, itu mereka nggak bisa bayar utang gitu loh. Jadi cost of credit naik, dan ini yang bikin BBRI beberapa waktu yang lalu tuh turun terus. Ini sekarang kabarnya gimana, aku akan update. NPL-nya masih inline dengan guidance kurang dari 3%, dan munculnya 2,78%, dan semuanya masih sesuai guidance 2024. Nah, sekarang guidance pertumbuhan kreditnya 2025 berapa? 7-9%. Jadi yang pertumbuhan guidance pertumbuhan penyaluran kredit yang paling tinggi itu Bank Mandiri 10-12% di 2025. Tapi 2024-nya juga memang paling tinggi sih, dia sekitaran 19%-an untuk Bank Mandiri. BCA pertumbuhan kredit 2025 itu guidance-nya 6-8%. Banyak analis yang justru malah pakai patokannya BCA yang paling konservatif gitu loh. Jadi angka itu justru yang paling konservatif. BCA mungkin maunya kalau ngasih guidance selalu tercapai gitu loh. Jadi ya kira-kira gimana BRI? Nanti aku akan update kenapa BRI seperti ini ya, dan aku akan bahas tabel perbandingan 4 perbankan. Kalian coba perhatiin di sini ya. Comparison kinerja for big banks di full year 2024. Nah, ini lihat sendiri, aku share chartnya di Igoy. Kalian coba lihat di Igoy. Kenapa aku banyak ngomong big banks? Mungkin kalian jangan bosan ya, karena jarang ada kesempatan diskon seperti ini, dan aku harus update setiap hari gitu loh ya. Jadi perhatikan ini BCA, net interest income-nya dia ini tumbuh 9,5% setahun. Yang dilihat itu growth-nya. Lihat growth-nya. Nah, BBNI malah turun 1,9%. Tapi kenapa kok turunnya harga saham udah nggak signifikan turunnya? Ya karena udah predicted kira-kira kayak gitulah. Terus kemudian BMRI ini NII-nya naik 6%. Jadi sebenarnya nomor 1 BCA, nomor 2 BMRI dari NII-nya. Kemudian BBRI itu 3,4%. Net profit-nya, nah ini perhatikan BCA net profit-nya pertumbuhannya masih bagus, 2 digit, 12,7%. Bank Mandiri 1,3%, BNI 2,7%, BRI itu udah sesuai dengan guidance, sudah sesuai dengan konsensus analis perkiraan. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy ada tabelnya. 0,4%. Jadi kalian tahulah di sini, kalau kalian nanya sebenarnya yang paling kuat, yang paling bagus siapa tuh ya, hitung sendiri gitu. Untuk loan growth-nya di sini BMRI yang pemenangnya 19,5%, BCA 13,8 nomor 2.
kemudian BNI 11, BRI 7. Nah, ketahuan ya sekarang kenapa BRI kemarin turun duluan ya. Kira-kira ini yang teman-teman bisa perhatikan. Untuk NPL makin rendah makin bagus. Di sini kualitas kreditnya BMRI masih oke, 1,1%. BCA juga oke. Nah, kelihatan di sini seperti yang tadi saya bilang, BBRI ini NPL-nya tinggi, maka dari itu nggak heran kalau cost of kreditnya dia juga tinggi gitu ya. Nah, terus kalau secara likuiditas ini BCA secara likuiditas ini yang paling kecil justru malah paling bagus. BCA ini pemenangnya ya. Jadi loan to deposit ratio ini BCA ini pemenangnya ya, paling rendah paling bagus ya. Terus capital adequacy ratio-nya ini juga BCA paling oke. Nah, jadi kalian kalau ngelihat PBV-nya BCA, teman-teman perhatikan yang di TokTok yang di JT ke Igoy aja, ada tabelnya di Igoy ya. Perhatiin di sini di Igoy, ini PBV-nya BCA tuh 4,26 kali. Dan PBV BCA tuh selalu di atas 4, jarang banget di bawah itu. Kalau di bawah itu biasanya murah. Jadi kadang tuh kalau saya membandingkan satu emiten dengan emiten lain, iya sih BNI yang paling murah valuasinya, tapi dia yang paling lambat naiknya juga gitu. Nah, BCA ini yang paling mahal valuasinya, tapi yang dia paling gampang naik, yang susah turun gitu loh, paling gampang naik susah turun. Nah, terus sekarang saya jawab pertanyaan yang tadi saya lempar di awal. Kenapa BBRI ya, kenapa BBRI itu dia turunnya nggak signifikan dibandingkan dengan Bank Mandiri dan BCA. Nah, kalau kalian perhatiin hari ini BBRI ini hari ini malah hijau ya, turunnya nggak signifikan. Jawabannya simpel, karena yang pertama jawabannya terlalu simpel sebenarnya. Yang pertama udah turun banyak. Kan kemarin aku bilang BCA dan Mandiri itu asing tuh masih cuan, posisi sekarang tuh masih ada yang cuan gitu loh. Jadi mereka ngelihat kondisi perekonomian kayak gitu, ya mereka profit taking. Di Bank Mandiri kalau pakai modal bottom di 2020, mereka masih cuan. Jadi mereka profit taking aja ngelihat kondisi perekonomian yang lagi slow down. Jadi kemarin-kemarin mereka masih optimis dengan BCA dan BMRI sampai kapan? Apakah sampai BCA ngeluarin laporan keuangannya atau sampai BMRI ngeluarin laporan keuangannya? Antara iya dan tidak. Iyanya tuh karena gini, BCA tuh meskipun pertumbuhan labanya 12,7%, tapi sebenarnya harapan atau konsensus analis tuh di 14%. Jadi di bawah konsensus dikit. Nah, terus BMRI itu juga sama, pertumbuhannya 1,3%. Itu di bawah konsensus analis. Konsensus analis memperkirakan sekitaran di area 4%-an, kurang lebih di area itu. Jadi itu pertama. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu ngefek yang signifikan gimana jika proyeksi ke depan bagus. Yang bikin asing jualan tuh sebenarnya proyeksi 2025. Jadi proyeksi pertumbuhan perekonomian, ketidakpastian global, perang tarif, yang membuat mereka untuk cari aman dulu deh. Ini perang tarif, Donald Trump, dewa mabok ini mau sampai kapan? Kalau perang tarif terus, yang terjadi logikanya tuh simpel banget, USD-nya bakalan naik terus. Kalau USD naik terus, asing tuh lebih merasa aman buat naruh duitnya tuh di Amerika, taruh di obligasi. Itu jadi cara berpikir investor gede, cara berpikir orang kaya, itu mereka nggak naga-naga cacing-cacing. Kalau mereka udah cuan, mereka akan profit taking dan simpen di instrumen yang menurut mereka tuh aman, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya katalis utamanya dari USD yang terus menguat, ya, jadi taruh di sana. Kemudian yang kedua, dengan ketidakpastian ini banyak pihak yang justru malah membeli emas dan emas jadi makin naik. China itu beli emas banyak banget dari tahun kemarin, ya, belinya banyak banget. Jadi kalau kalian mau tahu harga emas bisa naik setinggi itu yang ngeborong siapa? Yang ngeborong negeri tirai bambu ya, bener ya. China ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalian kalau di BRI menurut aku sih ini level koreksi, level diskonnya itu udah nggak banyak.
mungkin sekitaran 38. Tapi kalau di Bank Mandiri dan juga di BBCA, aku kok masih kepengen nunggu diskonnya ya. Diskonnya aku kok masih karena secara PBV-nya dia lagi sedikit di bawah standar deviasi -1 gitu loh. Sorry, salah ngomong. BCA dan BMRI itu mirip. Mereka tuh masih di dekat area fair value dan sedikit di bawah fair value. Ya, untuk data Bloomberg, BMRI dan juga data dari MFAST lebih konservatif malah. Ya, jadi sedikit di bawah fair value. Jadi setidaknya nunggu sampai standar deviasi -1. Kalau bisa dapat di deviasi -2 sih oke. Tapi deviasi -2 murah banget, belum tentu kesentuh gitu loh. Oke ya. Angkanya berapa? Kayaknya aku jangan sebut di sini dulu deh. Intinya kalau aku sebut di sini, nanti di sini banyak yang nggak terliterasi. Kalau nggak dapat di harga itu marah-marah, soalnya aneh banget soalnya. Nggak dapat, jadi nggak turun, nggak kena di harga itu, aku dimarahin juga. Jadi aku kasih tahu buat MFAST student sementara ini, aku kasih tahu. Ntar kalau aku udah dekat mungkin aku kasih tahu kalian juga kali ya. Kira-kira gitu sih. Jadi buat investors, kita kasih tahu kemarin di webinar kemarin. Jadi yang baru bergabung nanti kita juga BAM lagi webinarnya kemarin ya. Oke, terus ini ya sekarang aku kasih tahu aja di harga sekarang tuh Bank Mandiri lagi di area fair value-nya dia, rata-rata 5 tahun dia, dan juga agak turun dikit. Jadi kita ngelihat valuasinya, aku lebih suka melihat histori dari bank tersebut, bukan membandingkan dengan bank lain. Kalau dibandingkan dengan bank lain, memang BMRI lebih murah dari BCA dan BMRI lebih murah dari BCA dan BRI gitu loh. BNI lebih murah lagi, tapi aku nggak mau BNI. Kenapa? Kebanyakan pilihannya. Jadi 1 BCA, 2 BMRI, 3 BRI, 4 BNI. Nah, jadi BRI itu pilihan ketiga sebenarnya, tapi karena valuasinya murah banget, jadi kalau kamu yang fokusnya nyari yang murah dulu deh gitu, ya udah BRI. Karena yang dua ini BCA dan Bank Mandiri ini turunnya masih belum signifikan. Nah, terus sekarang aku ke BBCA. Nah, BBCA ini kalau data kita di MFAST ini masih fair value, tapi kalau di Bloomberg kok malah kayaknya udah di standar deviasi -1 BCA-nya. Nah, di MFAST kalau BCA aku buka aja nggak apa-apa karena udah hampir tercapai juga. BCA itu di MA50 yang akal sakti yang aku sering ngomong 8.400 itu 8.400 itu standar deviasi -1. Nah, di Bloomberg 8.400 tuh udah standar deviasi -2. Jadi memang angka MFAST tuh lebih konservatif ya. Terus kalau di MFAST standar deviasi -2-nya tuh di 74 sampai 75. Bloomberg gak ada tuh. Kalau ada mungkin standar deviasi -3 gitu. Jadi mungkin di area 84 nih perkiraan aku 84 nih adalah area angka bagus buat BCA gitu. Cuman prinsipnya investing tuh kalian sebaiknya jangan semua langsung uangnya dimasukin. Pelajaran MFAST dan MTrade nomor 1 bab 1 chapter 1 adalah aset alokasi. Ya, jadi portfolio Pinnacle selalu chapter 1 mulai dari modal berapa. Nah, jadi ada 2 strategi yang kemarin aku udah ceritain. DCA itu nggak peduli di valuasi berapa, di harga berapa tuh beli terus, konsisten dengan nominal yang sama. Nominal sama, kalau harga di atas kamu dapat dikit, kalau harga di bawah kamu dapat banyak. Jadi ter-average. Untung nggak untung banyak, rugi juga harusnya nggak rugi banyak. Tapi banyak orang yang salah tangkap. Pas waktu itu divaluasi agak tinggi, kita ajarin DCA itu nyicil, e-course-nya nggak ditonton. Jadi pakai duitnya banyak, lamsam di atas gitu loh. Asumsi kami ya kita kasih e-course semestinya udah ditonton, day to day tinggal kita update aja berdasarkan market. Ternyata nggak ditonton. Jadi pelajaran buat kami juga untuk memperbaiki program kami. Nanti MFAST itu materi-materi yang ada di e-course kita akan ulang terus. Day to day kita akan ulang terus gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Terus aku mau bahas emas sedikit ya. Jangan disamain trading emas di futures dengan beli emas fisik. Jadi kalau kalian nggak berpengalaman di trading academy MTrade, kalian nggak ngerti ilmunya, kalian jangan langsung trading emas ya. Kalian
investasi emas, tapi syaratnya nunggu turun. Nah, emas ini dia nurut sama MA berapa sih? Kalau kalian yang pemula, yang di live gini aku ajarin pakai MA aja deh. Emas tuh tunggu turun pakai, kalau XAU USD itu pakai MA 50. Begitu emasnya dekat, nggak usah harus menyentuh. Dekat MA 50, kalian kalau mau beli fisik itu lebih low risk. Sekali lagi tidak ada jaminan kalau nyentuh MA 50 dia nggak jebol ke bawah. Tapi MA 50 daily ini lebih bagus daripada kalau kalian hajar di atas. Ya, lebih bagus daripada kalau kalian hajar di atas. Pastinya kalau kalian pakai MA yang lebih besar lagi itu lebih low risk lagi, tapi nunggunya lama. Sekarang aku mau komen Bitcoin. Titi bilang bakalan berapa sih? 20M di tahun 3034. Menurutmu gimana? Kalau aku sih, aku aminin aja. Kalau memang terjadi seperti itu, ya aku dapat ikutan cuan juga kok gitu loh. Cuman aku kasih tahu satu hal buat kalian, jangan ikut orang tanpa mengerti kalian punya kondisi sendiri gitu loh. Jadi jangan ikut-ikut orang tanpa kalian tahu kondisi medan perang kalian sendiri gitu. Jadi Bitcoin itu nih aku kasih lihat yang di TokTok yang di IT. Bitcoin itu ini kalau naik tinggi banget ya. Aku ulang nih chartnya, aku bersihin. Oke, perhatikan di tahun 2000 ini chart aku dari 2020 ya. Sebenarnya 2017 tuh juga ada fluktuasi lumayan. 2020 naik 700%. Abis itu 2020 ke 2021 turun 56%. 21 sampai 21 lagi naik 137%. Dari 2021 sampai 2023 sampai bottom terbawahnya ini turun sekitaran 80%. Terus nih aku kasih lihat ya, dari 2023 sampai Maret 2024 itu naik 453%. Dari 2024 Maret sampai 1 Agustus itu turun 34%. Dan setelah itu sampai sekarang ini naik 120%. Nah, kalau aku hitung dari bottom tahun 2023 kemarin sampai sekarang, setelah melewati beberapa zigzag, Bitcoin udah naik 684 dan 680%. Ada yang bilang Bitcoin ini katanya emas digital. Ya, saya tidak bilang iya, tapi saya juga tidak menutup diri. Artinya gini, kalau misalkan ada yang bilang Titi bilang Bitcoin 2034 ya, 20 miliar. Saya aminkan aja. Tapi saya tidak akan borong sekarang. Saya akan belinya jika dia ada retracement atau turun, koreksi, turun dari level puncak. Ini puncak sementara ya. Nanti kalau dia naik lagi lebih tinggi dari 108.000 itu puncaknya pastinya angkanya ganti. Aku mau nunggunya setidaknya dia turun 50%. Minimal loh. Kalau dia bisa turun sampai 80% kayak di 2021 ke 2023 kemarin. Wah, itu cakep banget gitu loh. Tapi sementara ini memang dia masih uptrend. Jadi aku masih punya Bitcoin ya, masih ada sisa lah. Aku jujur aja masih ada sisa karena kemarin pas break all time high di sini yang pas hijau nih aku ada jual. Gitu ya. Jadi di 2024 aku ada profit taking. Why not? Pas lagi naik aku profit taking, bukan pas lagi naik di atas justru malah nambah banyak-banyak. Nah, kapan mau masuknya Bitcoin banyakan buat agak long term? Ya nanti kalau udah turun 78%. Menurut aku Bitcoin ini bicara tentang teknologi. Jadi aku sih nggak bilang aku tidak mengiyakan kalau ada yang bilang Bitcoin ini emas digital, tapi kalau ada yang bilang Bitcoin ini bakalan makin populer, yes, iya. Dan ya anyway, buka diri aja, belajar sesuatu hal yang baru. Oke, jadi itu dari saya teman-teman. Tanggal 15 Februari ada Investart jam 10 pagi, webinar belajar investasi saham gratis. Daftar di emvst.id garis miring live, emvst.id garis miring live, emvest.id garis miring live. Atau kalau mau URL-nya just DM aku aja Investart. Oke ya. Di Singapura udah jam 10 malam, aku mau mandi, aku mau tidur. Thank you semuanya. Bukalapak udah aku bahas tadi. Good night.
Yang di TokTok follow Igoy, yang di Igoy subscribe YT, yang di YT follow TokTok @LME_official. Kabar inflasi Amerika aku udah bahas tadi. Oke, selamat malam.